Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Krisna. Tentunya di Pasopati 21 channel. Salam Rahayu, salam Serumpun, salam seduluran tanpa batas. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke telur, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas bambu mukso dan bambu combong ya. Tentunya kedua pakem bambu ini jarang sekali kita bahas, bahkan kita sepelekan saat melakukan eksplorasi atau pembolangan di rumpun bambu, supaya kita tidak gagal paham ya. Simak videonya sampai selesai, jangan di skip ya, karena untuk dua jenis pakem ini biasanya kalau kita bolang sering kita lewati ya, sering kita sepelekan seperti itu ya, padahal ini luar biasa ya. Jadi jarang orang yang tahu apa itu bambu mukso, seperti apa bentuknya ya, apa filosofinya ya. Apa itu bambu combong ya, seperti apa bentuknya ya, apa itu filosofinya, seperti itu. Jadi jangan di skip ya. Oke telur, untuk yang pertama yang saya bahas tentunya bambu mukso ya, bambu mukso. Seperti apa bentuknya? Seperti ini telur ya. Nah, ini namanya combong mukso ya. Kok bisa disebut bambu mukso? Nah, ini angkanya ya. Mukso itu seperti apa ciri-cirinya kalau di bambu unik ya? Ini tunas yang ada di dalam ros ini ya, yang ada dalam bambu ini itu hilang karena faktor alamiah pada bambu. Hilang ini, mana tidak ada tunasnya, karena adanya faktor alami combong yang ada di dalam bambu ini ya. Nah ini ya, jadi tunasnya ini harus hilang ya. Kan tidak ada tunasnya ini, tunasnya hilang karena faktor alami pada bambu. Seperti apa yang ada di dalam bambu ini ya, namanya bambu combong mukso. Bisa disebut mukso seperti itu atau combong mukso. Nah, untuk filosofinya apa bambu mukso itu ya? Untuk filosofinya ya, ini akan saya berikan suatu kesimpulan. Hanya gambaran saja ya telur. Bambu mukso sendiri filosofinya melambangkan sirna. Sirna sendiri itu hilang ya, hilang sama sekali, tidak meninggalkan sesuatu bekas apapun itu ya. Kalau orang mati hilang, semuanya hilang, tidak meninggalkan jasad. Jadi jasadnya juga tidak ada dulur, hilang ya. Kalau orang mati kan, kita bilang mati kan pasti ada jasadnya. Kalau sirna itu hilang semuanya. Nah, ini seperti digambarkan pada bambu mukso ini. Kadang-kadang kita itu sering gagal paham ya, sering keliru ya. Teman-teman itu bilang mukso itu kalau bambunya
melembung ya, melembung atau meteng seperti orang hamil itu, terus bolong, itu namanya bambu mukso. Nah, itu kekeliruan teman-teman kita selama ini. Padahal bambu mukso ini tunasnya yang hilang. Tunasnya yang hilang karena faktor alamiah pada bambu. Karena kena rusak, kena combongnya ini ya. Nah, itu namanya bambu mukso. Terus bambu combong seperti apa? Nah, ini. Kalau kita bicara bambu combong, nah ini. Ini dalam satu bambu ada 2 pakem itu. Nah, ini bambu combong, ini tembus ya, kelihatan ya tembusnya. Tapi tunasnya ini masih ada. Ini tunas. Kalau bambu mukso tunasnya hilang, ikut faktor alamiahnya ya. Kalau bambu combong ini tunasnya masih ada dan combong alami nih, dan tembus ini. Itu kelihatan ya. Nah, ini kan kita putar. Nah, ini tunasnya masih ada tunasnya. Kalau mukso tunasnya ikut hilang. Ini namanya bambu combong. Apa filosofinya bambu combong? Bambu combong sendiri filosofinya sakit luar dalam. Ini kesimpulannya ya. Jadi sakit luar dalam untuk bambu combong, filosofinya sakit luar dalam. Gambarannya seperti apa? Gambarnya kalau kita gabungkan pada perjalanan hidup manusia, sakit luar dalam itu tandanya sakit dalam itu yang ada di dalam diri kita ya. Contohnya penyakit hati itu yang dalam. Kalau yang luar, raga kita juga sakit. Contohnya tentunya medis. Kalau non medisnya, penyakit yang ada di dalam diri kita itu penyakit hati. Jadi kalau bambu combong itu menggambarkan penyakit medis dan non medis seperti itu. Ya, tentunya kita harus obatin, kita harus benahin bagaimana menatah kehidupan kita, menatah hati kita supaya tidak, contohnya saja, tidak iri, tidak dengki ya, tidak berprasangka buruk sama orang lain ya. Kalau luarnya ya, mungkin kita itu sedang sakit medis apa ya, tentunya kita harus obatin dengan cara medis, pergi ke dokter seperti itu ya. Kita periksa apa yang kita mengeluh, sakit apa. Nah, seperti itu. Itu gambaran dari bambu combong, karena bambu combong itu menggambarkan penyakit sakit luar dalam, medis dan non medis. Medisnya pada raga kita, tentunya kita berobatnya nanti ke dokter. Ya, kalau non medisnya itu penyakit hati, tentunya kita harus berbanyak-banyak sholawat, zikir, ya, mengaji, ya, terus melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangan. Oke dulur ya. Mungkin gambaran-gambaran itu yang sering kita abaikan dalam perbolengan kita dalam mencari bambu unik ya.
Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau bambu mukso itu hilang sukma dan raga, itu hilang tanpa bekas sama sekali. Kalau di bambu itu tunasnya hilang karena faktor alamiah seperti ini. Bukan berarti seperti bambu hamil terus melembung terus combong bolong, itu namanya mukso, bukan. Tapi tunasnya itu ikut hilang karena faktor alami pada bambu. Kalau combong, nah itu tembus ya, tembus seperti ini tapi tunasnya masih ada, itu namanya bambu combong ya. Untuk pengertian filosofi bambu sirna, bambu mukso itu melambangkan sirna atau simbol sirna, hilang tanpa meninggalkan bekas, tanpa meninggalkan jasad, itu sirna. Kalau combong itu tandanya, simbolnya sakit luar dalam ya, seperti itu simbolannya dulu ya. Oke dulur, mohon maaf untuk saat ini Kang Krisna masih belum bisa melakukan eksplorasi ya, di alam liar atau di gunung atau dimanapun karena kesibukan yang luar biasa banget dan tidak bisa ditinggalkan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya Kang Krisna juga akan membagikan pengetahuan yang sudah didapatkan Kang Krisna selama ini ya, seperti pengkajian deling ya, filosofinya seperti apa. Mudah-mudahan apa yang Kang Krisna sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang ada di rumah, tentunya sahabat-sahabat Pasopati 21 channel ya. Jaga kesehatan terus untuk sahabat-sahabat Pasopati ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.